Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori ekonomi makro yang beranggotakan Alin Soik. Saya Agung. Saya Ferry Priadi. Saya Rizky Setiadani. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendapatan nasional. Terdapat 6 jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama itu produk domestik bruto atau PDB, yaitu merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas waktu wilayah suatu negara atau domestik selama dalam waktu 1 tahun. Yang kedua itu ada produk nasional bruto atau PNB, yaitu adalah jumlah seluruh produk, barang, dan jasa dalam suatu negara dan waktu 1 tahun. Yang ketiga itu produk nasional neto atau net nasional produk atau NNP. Produk nasional neto adalah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Jelaskan jenis-jenis pendapatan nasional. 4. Pendapatan nasional bersih atau net national income. Terdapat 2 sisi pendapatan nasional bersih, yaitu dari sisi pendapatan, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dari sisi produksi, yaitu sejumlah nilai bersih barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu negara. 5. Pendapatan orang pribadi atau personal income. Pendapatan orang pribadi adalah seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Saya akan menjelaskan tentang perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri atas interaksi 2 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian 2 sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian, 2 sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian 2 sektor hanya dari sektor perusahaan dan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edin Gusnadi dengan NIM 208612011140. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu diagram ekonomi 3 sektor. Yang pertama, rumah tangga menyediakan barang dan jasa kepada perusahaan. Yang kedua, perusahaan membayar gaji, upah, bunga, sewa, dan dividen kepada rumah tangga. Yang ketiga, pemerintah membayar gaji, bunga, serta memberikan subsidi kepada rumah tangga. Yang keempat, rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Yang kelima, perusahaan membayar pajak kepada pemerintah. Yang keenam, pemerintah melakukan pemberian barang dan jasa kepada perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perhitungan pendapatan nasional, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Sekuat. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan produksi. Nah, pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah, value, yang disebut value added. Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambahan pada sektor produksi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ferry. Pendekatan pendapatan. Pendekatan kedua yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional adalah pendekatan pendapatan berdasarkan pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat pemilik faktor produk sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produk. 3. Pendekatan pengeluaran. Terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Nah, dapat pendekatan ini pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan pemerintah dalam satu negara.